Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bertemu lagi dengan saya Ibu Mita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Bagus. Sekarang, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, silakan untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Andi, Hadir, Bu. Bella, Citra, Hadir, Bu. Dina, Gina. Hadir, Bu. Baik, ternyata murid-murid Ibu hadir semuanya ya. Oh iya, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, coba cek dulu pakaian kalian apakah sudah rapi atau belum. Jika sudah rapi, coba lihat di sekitar kalian kira-kira masih ada sampah atau tidak ya. Kalau masih ada sampah, coba sampahnya dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah. Karena jika kalian sudah rapi dan bersih, selama belajar kalian akan merasa nyaman. Baik anak-anak, keadaan kalian sudah rapi dan tempat belajar kalian juga sudah bersih dan nyaman. Sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini yaitu keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai yaitu 1. Siswa mampu membuat peta konsep tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai upaya menjaga keseimbangan sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu menuliskan dan mempresentasikan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Sebelumnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Wah, rupanya kalian masih pada bingung ya, apa itu sumber daya alam? Baik, sekarang Ibu akan jelaskan. Sumber daya alam ialah semua yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Coba di sini siapa yang tahu apa saja contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita? Udara, air, tumbuhan, hewan, tanah, batu, Bu. Iya, betul. Semua yang kalian sebutkan barusan itu ialah salah satu contoh sumber daya alam. Coba sekarang kalian buka buku pelajaran halaman 120. Di situ terdapat 3 gambar orang yang sedang bekerja pada bidang yang berbeda dengan memanfaatkan sumber daya alam. Coba kalian lihat, gambar yang pertama itu ialah gambar seorang petani yang bekerja di sawah. Sedangkan gambar yang kedua ialah gambar seorang peternak sapi. Dan gambar yang terakhir ialah gambar seorang nelayan. Coba, siapa yang bisa menjelaskan mengenai 3 gambar pekerjaan tersebut dan apa saja yang bisa dihasilkan oleh ketiga pekerjaan tersebut? Coba, siapa yang bisa dan mau menjelaskan mengenai 3 gambar tersebut? Saya, Bu. Iya, baik. Dina, coba berdiri dan jelaskan mengenai 3 gambar tersebut. Gambar yang pertama itu gambar seorang petani yang bekerja di sawah. Dia menghasilkan sebuah padi. Gambar yang kedua ialah gambar seorang peternak sapi. Peternak sapi menghasilkan susu. Dan gambar yang ketiga ialah gambar seorang nelayan.
dia menghasilkan seekor ikan. Iya, betul. Penjelasan yang barusan Dina sampaikan betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada Dina. Silahkan Dina untuk kembali duduk. Baik anak-anak, penjelasan yang Dina sampaikan barusan memang betul sekali. Nanti kalian coba tanyakan lagi ya kepada orang tua kalian masing-masing apa saja pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar tempat kalian tinggal yang memanfaatkan sumber daya alam. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati atau disebut juga dengan sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam atau bisa disebut juga dengan kekayaan alam yang berupa makhluk hidup atau benda hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau disebut juga dengan sumber daya alam abiotik, yaitu semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda-benda mati. Contoh sumber daya alam hayati atau benda hidup adalah hewan dan tumbuhan. Sedangkan contoh sumber daya alam non-hayati atau benda mati contohnya seperti tanah, udara, air, batu, bahan galian, atau barak tambang. Selain itu juga terdapat pula kekuatan-kekuatan alam yang menghasilkan tenaga atau energi, misalnya panas bumi, energi matahari, kekuatan air, dan tenaga angin. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang masih belum mengerti? Sudah mengerti, Bu. Baik, kalau semuanya sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan kembali ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam, yaitu menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan, mendaur ulang barang-barang bekas, mematikan lampu jika tidak digunakan, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam tanaman, penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut juga dengan reboisasi, membuat lubang resapan di sekitar rumah, menghemat penggunaan kertas, tidak merusak keberagaman alam yang ada di lingkungan sekitar, tidak melakukan perburuan terhadap hewan-hewan liar, melakukan pengolahan sampah organik dan anorganik, melakukan irigasi pada daerah aliran sungai supaya tidak ada banjir, mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam. Sekarang, Ibu akan memberikan soal ya mengenai materi yang Ibu sudah jelaskan barusan. 1. Jelaskan apa itu sampah organik dan anorganik. Yang kedua, sebutkan contoh sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika hutan sudah rusak. Yang keempat, bagaimana hutan dapat menjaga keseimbangan sumber daya alam. Yang terakhir, mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Baik, pertanyaannya cuma 5 soal ya. Silakan nanti kalau sudah ada yang selesai, tolong bukunya bawa ke depan ya. Nanti Ibu akan cek jawabannya. Apakah sudah ada yang selesai? Kalau sudah ada yang selesai, boleh bukunya dibawa ke depan. Sudah, Bu. Baik anak-anak, jawaban teman-teman kalian sudah pada bagus. Apakah yang lainnya ada kesulitan? Baiklah, untuk latihan yang barusan boleh ditutup dulu dan bisa dilanjutkan besok. Baik, untuk materi sekarang bisa dicukupkan sampai sini ya. Untuk kesimpulannya dari materi ini ialah kalian sudah pada tahu kan apa itu sumber daya alam, contoh sumber daya alam, dan bagaimana sih cara kita menjaga sumber daya alam itu.
Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya yaitu, boleh dicatat ya. 1. Buatlah peta konsep tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai upaya menjaga keseimbangan sumber daya alam. Yang kedua, tulislah contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Dan nanti pertemuan selanjutnya kalian boleh menjelaskannya di depan teman kalian. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah dapat dipahami? Sudah paham, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan latihannya selesai ya. Nanti Ibu akan mengecek latihan-latihannya. Coba sekarang rapikan terlebih dahulu alat tulis dan tempat duduknya. Jangan lupa kalau ada sampah, dikumpulkan sampahnya dan buanglah ke tempat sampah. Baiklah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Kepada ketua kelasnya, mohon untuk dipimpin kembali berdoanya. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai. Baik ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.